Hadoop adalah kerangka kerja yang digunakan untuk penyimpanan data dalam jumlah besar. Tanpa kalian sadari, di zaman sekarang, unit penyimpanan tidak diragukan lagi kebutuhannya. Konsep ini dimasukkan ke dalam kerangka Hadoop. Karena Hadoop dapat menyimpan dan memproses data berjumlah besar secara efisien yang menggunakan sekelompok perangkat keras. Apa sih tujuan Hadoop itu? Jadi, tujuan Hadoop itu memungkinkan organisasi untuk menyimpan data tanpa harus memprosesnya terlebih dahulu. Jadi, mereka bisa menyimpan sebanyak mungkin data dan mengaksesnya nanti. Jadi, tujuan Hadoop itu memungkinkan organisasi untuk menyimpan data tanpa harus memprosesnya terlebih dahulu. Jadi, mereka bisa menyimpan. Sekarang, mari kita membahas dua komponen Hadoop. Yang pertama, storage unit, dan yang kedua, MapReduce. Apa sih storage unit dan MapReduce itu? Yang pertama adalah storage unit. Dalam konteks Hadoop, storage unit merujuk pada cara data disimpan dalam sistem Hadoop Distributed File System atau disingkat dengan HDFS. Jadi, jika di sini kalian memiliki 600 MB data yang akan disimpan, lalu HDFS membagi data menjadi beberapa blok, data yang kemudian disimpan di beberapa komputer. 128 MB adalah ukuran default setiap blok, maka jika besar data 600 MB akan dibagi menjadi 4 blok. Masing-masing 120 MB dan tersisa 88 MB di blok terakhir. Apa yang akan terjadi jika satu Hadoop mengalami node crash? Apakah kita akan kehilangan bagian data tertentu? Misalnya, ketika blok A dibuat, ia direplikasi dengan faktor replikasi dan disimpan pada data yang berbeda node. Dengan melakukan hal ini, data tidak akan hilang dengan biaya apapun. Bahkan, jika satu node data mogok, membuat HDFS toleran terhadap kesalahan. Setelah menyimpan data dengan sukses, maka perlu diproses. Sekarang, mari kita membahas tentang komponen MapReduce. Hadoop MapReduce berperan dalam metode pemrosesan data tradisional. Dalam MapReduce, seluruh data akan diproses pada satu mesin yang memiliki satu prosesor. Hal ini menghabiskan waktu dan tidak efisien, terutama saat memproses sejumlah data besar. MapReduce mengatasi hal ini dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian dan memproses masing-masing dari mereka secara terpisah pada node data yang berbeda. Hasil individual kemudian digabungkan untuk memberi akses terakhir. Yuk, sekarang kita membahas apa aja sih manfaat Hadoop itu? Ternyata, Hadoop mempermudah penggunaan semua kapasitas penyimpanan dan pemrosesan di server cluster. Hadoop juga mengeksekusi proses terdistribusi terhadap data yang berjumlah besar. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Hadoop. Ternyata, Hadoop juga memiliki kekurangan loh. Apa aja sih kekurangan Hadoop dan kelebihan Hadoop? Yang pertama itu fleksibel, 2 biaya rendah, 3 diversitas data, 4 ketahanan tinggi, dan 5 kecepatan tinggi. Dalam fleksibel, kamu tidak perlu khawatir tentang format data yang kamu miliki, entah itu data dari aplikasi, media sosial, atau file dokumen. Semua itu bisa disimpan di Hadoop. Dengan semua data tersimpan di satu tempat, kamu bisa mengambil dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tanpa memindahkan data ke sistem lain. Nah, yang ini adalah biaya rendah. Hadoop adalah sistem yang bersifat open source, artinya siapa saja bisa menggunakannya tanpa perlu membayar lisensi. Ini membuat biaya penggunaan Hadoop jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem database lainnya yang serupa. Jadi, kamu bisa menyimpan dan mengelola data besar tanpa mengeluarkan banyak uang. Diversitas data. Hadoop Distributed File System atau disingkat dengan HDFS adalah sistem penyimpanan yang bisa menyimpan data dalam berbagai bentuk, seperti data terstruktur, tak terstruktur, dan semi terstruktur.
Ini berarti kamu bisa menyimpan semua jenis data di HDFS tanpa harus khawatir tentang formatnya. Jadi, HDFS sangat fleksibel dan memudahkan kita untuk mengelola data dari banyak sumber yang berbeda. Kecepatan tinggi. Hadoop menggunakan sistem yang disebut MapReduce untuk memproses data secara cepat dan efisien. Dengan MapReduce, data dibagi menjadi bagian-bagian kecil dan diproses secara bersamaan di banyak komputer. Ini membuat pengambilan dan penyimpanan data jauh lebih cepat dibanding dengan database tradisional. Kelebihan yang terakhir, ada ketahanan tinggi. HDFS adalah bagian dari sistem Hadoop yang sangat tahan banting. Artinya, ia dirancang untuk tetap berfungsi dengan baik meskipun ada masalah. Jika ada kerusakan pada perangkat keras atau perangkat lunak, HDFS bisa mengurangi risiko kegagalan. Saat ini, kita akan membahas kekurangan Hadoop. Hadoop memiliki 3 kekurangan: dukungan SQL terbatas, persyaratan penyimpanan, dan tidak memiliki enkripsi data. Hadoop tidak memiliki banyak fungsi untuk melakukan query seperti yang ada di database SQL. Ini berarti, jika kamu terbiasa menggunakan SQL untuk mencari dan mengelola data, kamu mungkin akan merasa terbatas dengan apa yang bisa dilakukan Hadoop. Karena Hadoop menggandakan data, kamu akan membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan. Ini berarti saat kamu menyimpan data di Hadoop, sistem ini membuat salinan dari data tersebut untuk menjaga agar data tetap aman. Jadi, meskipun ada masalah dengan salah satu tempat penyimpanan, data kamu tetap bisa diakses dari salinan lainnya. Hadoop tidak mengenkripsi data saat disimpan atau saat dikirim melalui jaringan. Ini berarti bahwa data yang kamu simpan di Hadoop dan data yang bergerak di internet tidak dilindungi dengan cara khusus, sehingga ada risiko bahwa orang yang tidak berwenang bisa mengaksesnya. Untuk studi kasus Hadoop, ialah banyak perusahaan e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee menggunakan teknologi Big Data untuk memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan Hadoop, mereka dapat mengumpulkan dan memproses data dari berbagai sumber, termasuk transaksi penjualan dan aktivitas pengguna di situs web. Hal ini membantu mereka meningkatkan efisiensi kampanye pemasaran dan pengalaman pelanggan.